Selamat sore teman-teman. Pada hari Senin petang, tanggal 22 Agustus 2022, kami memantau arus lalu lintas di sejumlah titik di kawasan DKI Jakarta, di mana akhir-akhir ini kemacetan luar biasa mengerikan karena itu Ditlantas Polda Metro Jaya mengusulkan agar masuk kerja jam kantor diatur secara bergilir untuk mengurangi macet di Jakarta, karena kemacetan di Jakarta ini satu tahun diperkirakan menimbulkan kerugian sekitar 65 triliun karena BBM yang terbuang akibat macet. Nah, kami ingin mengunjungi atau melintasi sejumlah titik. Meskipun pada sore hari ini kami sudah lewat melintas di beberapa titik di lokasi di Jakarta Barat ini, sudah melewati jam kantor karena kami melintas sekitar pukul 18.00 lewat 15 WIB. Maka kondisi arus kendaraan pada hari Senin ini memang tidak macet, tapi pada hari-hari biasanya kemacetan pagi hari dan sore hari luar biasa padat dan bahkan macet total. Mengutip Ditlantas Polda Metro Jaya, pada hari Senin kemarin, pihaknya mengungkap bahwa aturan pembagian atau mengatur jam kerja kantor di DKI secara bergilir disambut terbuka oleh sejumlah pihak terkait. Meski begitu, pihak Polri atau Ditlantas Polda Metro Jaya masih menunggu adanya peraturan gubernur atau Pergub DKI Jakarta sebagai landasan hukum pelaksanaan peraturan tersebut. Karena pihak Ditlantas Polda Metro Jaya hanya mengusulkan sementara untuk mengatur jam kerjanya bukan di wilayah atau kewenangan Ditlantas Polda Metro Jaya, tetapi mungkin himbauan entah bentuk pergub atau apa itu akan dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Demikian dikutip dari Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Latif Usman di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Senin 22 Agustus siang kemarin. Dan kali ini kami memantau arus lalu lintas di sekitar kawasan Puri Indah di Kembangan, Jakarta Barat. Memang pada sekitar pukul 18.00 lebih 20 menit ini masih sangat padat atau alias macet. Menurut Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Latif Usman, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga asosiasi pengusaha di Jakarta. Dan mereka menyambut baik wacana pengaturan jam masuk kerja di DKI Jakarta tersebut. Ditlantas Polda Metro Jaya mengaku sudah melakukan rapat koordinasi bersama dari seluruh instansi terkait, baik itu dari Kementerian Pan-RB, Kementerian Tenaga Kerja, Dinas Pendidikan, DPRD DKI, dan pihak-pihak terkait, serta asosiasi yang ada, baik Apindo maupun pengusaha-pengusaha angkutan usaha sudah diadakan pertemuan secara bersama untuk membahas pengaturan jam kerja ini. Dan menurut Kombes Latif Usman, pertemuan ini bukan hanya dengan pihak Pemprov DKI Jakarta, tapi semua stakeholder yang ada di DKI Jakarta. Kami terus memantau jumlah titik dan kepadatan arus lintas masih terjadi. Dan memang wacana pengaturan masuk jam kerja kantor di DKI secara bergilir ini memang diusulkan oleh Ditlantas Polda Metro Jaya selaku penggagas ide atau pengusul. Memang ada titik terang lanjutan aturan bagian jam masuk kerja tersebut. Dan ini situasi lalu lintas di tol Jakarta Merak atau Jakarta Tangerang dari arah Tomang menuju Tangerang dan juga Merak pada pukul 18.00 WIB.
Menurut Dirlantas Polda Metro Jaya, angka kemacetan di jalanan Jakarta dan sekitarnya sudah pada pagi hari mencapai 54%, yang mengakibatkan kerugian sangat besar. Dan dengan kemacetan tersebut, maka kerugian yang dicapai di seluruh Indonesia bahkan sudah mencapai 71 triliun setahun, termasuk di Jakarta, kota-kota besar yang termasuk Bandung, Surabaya, kemudian juga Semarang, dan kota besar lainnya seperti di Medan, Sumatera Utara. Untuk wilayah DKI Jakarta, lokasi yang mengalami kemacetan parah berada di 3 pintu masuk Jakarta, yaitu Cikampek, Jagorawi, dan Tol Merak Tangerang ke arah Jakarta. Serta sementara jalan arteri yang berada di Kalimalang, itu juga mengalami kemacetan, selain juga Cakung, Bogor, Depok, Lebak Bulus, Jagakarsa, Lenteng Agung, dan Mogot. Semua pintu masuk ke Jakarta di waktu bersamaan sehingga bisa secara keseluruhan harus bekerja sama masing-masing instansi. Kami masih terus memantau seperti itu, masih di Tol Jakarta Merak atau Tangerang. Dari 7 pintu masuk, khususnya Tol Cikampek, Priok, dan Jagorawi pada jam 10 hingga 15, jalur tersebut menurut Dirlantas Polda Metro Jaya, lalu lintasnya cukup lancar. Dengan ada pembagian ini, maka tidak akan terjadi kekosongan jalur yang ada di tempat tersebut, tambahnya. Dan sekitar kami akan mengakhiri perjalanan ini, pengamatan ini, dan dari data yang dimiliki Dirlantas Polda Metro Jaya, rentang waktu pukul 10 hingga 15 WIB di mana ruas Jalan Jakarta cukup lengang. Menurut Kombes Latif, temuan itu menjadi acuan pihaknya dalam mengurangi tingkat kemacetan lalu lintas di Jakarta. Seperti contoh, dari Bogor apel jam 7 pagi berarti estimasi waktu 1,5 jam. Jadi yang apel jam 7 akan berangkat jam 6. Kalau mereka bagi lagi apel di jam 9 berarti mereka akan berangkat jam setengah 8. Dan diharapkan dengan pengaturan waktu jam kerja ini akan mengurangi kemacetan di Jakarta. Demikian teman-teman, sekilas informasi mengenai rencana pengaturan jam kerja di DKI Jakarta yang saat ini tinggal menunggu peraturan gubernur atau dasar hukum lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam dari kami, terima kasih. Selamat sore, sampai jumpa.